yang berikutnya adalah nilai-nilai dalam teks cerpen ya. Seperti yang di video sebelumnya ada beberapa nilai-nilai ya. Nah, ini Ibu akan menjelaskan secara detail ya nilai-nilainya itu. Yang pertama nilai budaya ya. Nilai budaya ini diambil dari budaya yang berkembang secara temurun ya di dalam masyarakat ya. Jadi misalnya dalam cerpen tersebut bisa menyampaikan budaya daerah tertentu ya. Ini ciri khas dari nilai budaya dibandingkan dengan nilai lainnya adalah masyarakat biasanya takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut ya, karena biasanya kalau misalnya menentang nilai tersebut akan karena ada musibah misalnya atau ada hal buruk lainnya ya. Oke, berikutnya lanjut ke nilai moral ya. Nilai moral ini nilai yang berhubungan dengan masalah moralitas ya. Jadi pada dasarnya nilai moral ini berkaitan dengan nasihat-nasihat yang disampaikan ya, misalnya yang berkaitan dengan budi pekerti ya, perilaku dan tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerpen yang dibacanya ya. Oke, berikutnya yang ketiga ya, nilai agama ya atau religi tadi ya. Nilai ini berhubungan dengan masalah keagamaan ya. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata ya dan konsep yang berhubungan dengan Tuhan ya ataupun makhluk-makhluk gaib yang berhubungan dengan dosa ya ataupun pahala ya, berhubungan juga dengan misalnya surga, neraka dan lain sebagainya ya. Oke, yang keempat ya, nilai pendidikan ya atau edukasi ya. Nilai yang berhubungan dengan proses pengubah sikap dan tata laku seseorang ya atau kelompok orang ya dalam usaha mendewasakan manusia ya melalui upaya pengajaran atau latihan. Oke, yang berikutnya nilai estetika ya. Nilai ini berhubungan dengan keindahan atau seni ya. Yang terakhir nilai sosial ya. Nilai ini berhubungan dengan kehidupan di dalam bermasyarakat ya. Biasanya ya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan ya. Indikasi nilai sosial ya dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, jadi dengan mempelajari cerita pendek kita akan mengetahui tentang budaya, moral, agama, pendidikan, sosial dan mungkin juga nilai-nilai kehidupan lainnya ya. Oke, dari cerita di cerpen ya ataupun cerita-cerita yang berhubungan dengan sastra ya, biasanya kita dapat memetik ya nilai kehidupan ya, sebagai cerminan bagi kehidupan kita ya. Oke, berikutnya yang keempat ya, unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen ya. Kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan secara detail saja ya unsur-unsur dalam cerpen ini, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik ya. Nah, unsur intrinsik yang sudah dijelaskan bahwa unsur intrinsik adalah unsur yang melekat secara langsung ya, yang berhubungan secara langsung dalam sebuah karya sastra ya. Nah, ini juga Ibu akan menjelaskan apa saja sih unsur intrinsik dalam cerpen ini. Yang pertama unsur yang pertama adalah tema ya. Tema ini merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen ya. Jadi biasanya ya tema ini jarang ditulis secara tersurat ya sama pengarangnya ya. Untuk dapat merumuskan tema ya, kita harus terlebih dulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita ya dalam cerpen. Jadi dengan kata lain, tema ini memiliki sifat umum ya dan general yang dapat diambil di lingkungan sekitar kita ya, atau bisa juga kisah pribadi si pengarang sendiri ya, atau bisa juga mengenai pendidikan, sejarah, perjuangan, romansa, persahabatan dan lain sebagainya ya. Oke, berikutnya yang kedua, penokohan ya. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan
atau mengembangkan karakter ya dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut ya. Di sini dalam cerpen ya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara-cara penggambaran karakteristik tokohnya ya. Jadi bagaimana mengembangkan atau menggambarkan karakteristik tokoh. Yang pertama ya, teknik analitik langsung ya. Teknik analitik langsung ya. Misalnya dalam kutipan cerpen seperti ini ya, misalnya tring ya, seperti ini kutipan cerpen ya. Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali ia mendapatkan juara bela diri. Sifat itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Nah, jadi sifat si Alam yang tidak sombong ya, yang baik, yang ramah. Nah, yang ini ditulis atau dijelaskan secara langsung ya. Berikutnya penggambaran fisik ya. Yang kedua adalah penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Nah, ini biasanya menggambarkan si perilaku si tokohnya ya. Misalnya dalam kutipan cerpen ya, misalnya kutipan seperti ini, tring ya. Seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar dari kantor. Tak lupa mereka mengacung-acungkan tangannya. Walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu, malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu suasana di sekitar kecamatan menjadi riuh, bukan saja oleh demonstran atau orang-orang yang lewat, tapi juga orang yang mungkin ya kebetulan lewat dari sana. Nah, misalnya seperti itu misalnya kutipannya ya. Oke, yang ketiga, ya, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Ya, misalnya dalam kutipan seperti ini ya, desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik. Padahal kampung-kampung tetangganya sudah pada terang semuanya ya. Ini menggambarkan lingkungan di sekitarnya ya. Oke, berikutnya penggambaran tata kebahasaan tokoh. Misalnya ada kutipan seperti ini. Dia bilang bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang sedesa marah. Nah, itu ya. Oke, berikutnya mengungkapkan jalan pikiran tokoh ya. Misalnya kalau ada dalam kutipannya seperti ini. Kutipannya. Ia ingin menemui anak gadisnya tanpa ketakutan. Ingin ia mendekapnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya cuma anak gadisnya yang masih mau menyambut dirinya. Ini mengungkapkan jalan pikiran tokoh. Lalu berikutnya penggambaran oleh tokoh lain ya. Misalnya dalam kutipannya seperti ini, kutipan cerpennya. Ia paling pandai bercerita, menyanyi dan menari. Tak jarang ia bertandang ke rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi. Yang menjengkelkan saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya. Nah, ini seperti itu ya. Oke, lanjut saja pada unsur yang ketiga ya. Alur ya. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang berbentuk ya, yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis ya. Pola pengembangan cerita suatu cerpen ini beragam ya. Pola-pola pengembangan cerita ini harus menarik ya, mudah dipahami, logis ya, dan walaupun mungkin ada cerpen yang kadang-kadang terbelit-belit ya, mungkin supaya penuh kejutan ya, seperti itu ya. Oke, yang unsur yang keempat ya, latar atau setting ya, bisa meliputi tempat, waktu, peristiwa ya, atau mungkin kenal dengan istilah suasana ya. Ada suasana alamiah, ada juga suasana batiniah yang pernah Ibu jelasin sebelumnya ya. Oke, berikutnya yang kelima ya, ada gaya bahasa ya. Dalam cerpen penggunaan bahasa ya ini berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif ya, serta menciptakan suatu ya yang bisa merumuskan dialog ya, yang mampu memperlihatkan hubungan interaksi antara sesama tokoh ya.
Kemampuan sang penulis ya dalam mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang terus terang ya, seperti itu. Oke, lanjut ke unsur yang keenam ya. Ini ada sudut pandang ya. Sudut pandang merupakan strategi ya yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya ya. Jadi kalau sudut pandang itu bisa dikenal dengan istilah cara penyampaian si penulis ya. Apakah sudut pandang pertama ya, orang pertama atau orang kedua ya, atau orang ketiga ya. Oke, yang berikutnya amanat ya. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan si pengarang ya. Ini biasanya sih umumnya bersifat tersirat ya. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya kalau tema ceritanya tentang perjuangan kemerdekaan ya, amanat cerita pun ya tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan ya, seperti itu. Yuk kita masuk pada unsur yang berikutnya yaitu unsur ekstrinsik ya. Nah, unsur ekstrinsik ini ada 3 hal ya. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang si penulis ya. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu. Ya, ini sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya ya mengenai unsur ekstrinsik. Oke ya, itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerpen ya. Ada unsur intrinsik tadi sudah Ibu jelaskan dan unsur ekstrinsik ya. Unsur intrinsik ada berapa? Unsur ekstrinsik ada berapa ya? Ibu harap kalian bisa memahami dan mengingat semua materi tersebut ya. Supaya tidak beribet ya dan tidak terlalu bertele-tele, kita sudahkan saja video kali ini ya. Nanti Ibu akan masuk lagi pada segmen berikutnya ya. Sampai jumpa, sampai ketemu di video berikutnya.